Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa fi ayatin ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-Hajj. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Ma'asyiral hadirin wal hadirah, bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Jannah, wabil khusus jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena inayah, pertolongan, nikmat, rahmat, karunia dari Allah, kita masih tetap bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni ibadah salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita di pagi ini dan ibadah-ibadah kita sebelumnya, amal ibadah, amal solih dan amal solihat yang akan menjadi bekal kita hidup kelak di dalam akhirat yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wa hadirat, kita setiap pagi, di setiap subuh pagi Yaumul Ahad, kita senantiasa melaksanakan ta'lim kita di masjid yang mulia ini. Itu adalah merupakan salah satu langkah yang amat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena kita niatkan di dalam kehadiran kita di pagi, setiap pagi di ba'da subuh maupun juga di malam Senin, itu merupakan tempat dan langkah kita yang dimulai Allah Subhanahu wa taala menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kita niatkan pertemuan ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mencari ilmu untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tegas Rasulullah dalam sabdanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang mengambah, melangkah dengan niat kita ingin mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan kita jalan kita kelak menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang luar biasa, prestasi, prestise, juga ini sebagai reward atau bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu memang alangkah ruginya jika kita punya kesempatan atau waktu kosong, longgar, senggang untuk kita ta'lim, lalu kita tidak memanfaatkan. Ini amat sangat hasrah yaumul akhir, rugi dalam akhirat. Karena memang ada dua golongan manusia yang nanti akan merasakan kerugian nanti di dalam akhirat.
Yang pertama adalah orang yang memiliki kesempatan waktu untuk belajar, lalu tidak pandai-pandai membatasi waktu untuk belajar. Ini golongan yang pertama. Yang kedua adalah orang alim yang punya ilmu, yang dengan ilmu itu akan memperoleh manfaat bagi pendengarnya, lalu tidak menyampaikan ilmunya. Padahal itu akan bermanfaat untuk hadirin yang akan menerima atau mendengar ilmu yang sama oleh alim. Dua golongan manusia ini akan termasuk orang merugi nanti dalam satu masalah. Hadirin kampus ini juga hadirin menghimbau dan menghimbau bahwa mari ketika ada kesempatan untuk kita ta'lim, kemudian juga kesempatan untuk beribadah di masjid ini, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Masalah hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Yang kedua juga kita niatkan, selain kita meniatkan untuk mencari ilmu, kita juga niatkan di dalam masjid ini sebagai tempat rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata i'tikaf setiap kali datang ke masjid. Jadi jangan lupa, baik ada ta'lim maupun tidak ada ta'lim, begitu hadir ke dalam masjid, diawali dengan salat sunat tahiyatul masjid dan juga diniati dengan i'tikaf di dalam masjid. Kita punya peroleh pahala yang berlipat dan berlapis insya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lakukan ibadah dalam masjid ini, kita bisa menghormati masjid, dan juga kita bisa melihat pahala rahmat dari i'tikaf kita di dalam. Yang niat tidak ternilai di hadapan manusia, tapi sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengantar untuk kita. Mari kita gunakan kesempatan waktu dan kita niatkan sebelum kita mencari ilmu. Masalah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya pada pagi ini dalam waktu yang singkat ini kita ingin melanjutkan kaji kita. Melanjutkan kaji kita sebulan yang lalu, yaitu dengan tema perjuangan dakwah Nabi yang ke-8. Berawal dari kisah Rasulullah, ini bersifatnya tematik. Jadi sifatnya kisah Rasulullah dalam perjalanan dakwahnya. Diawali dari prioritas pertama dakwah Nabi di Madinah. Satu fase kita sudah selesai, dari fase bagian pertama sampai bagian ke-6 kemarin sudah selesai. Fase di Makkah, nah ke-7 dan ke-8, dan selanjutnya kita masuk ke fase periode Madinah. Rasulullah Muhammad SAW mengawali perjuangan dakwah Nabi di Madinah diawali dengan 3 prioritas pokok. Prioritas yang pertama yaitu dengan binaul masjid, membangun masjid. Prioritas yang kedua yaitu al-ukhwah bainal muhajirin wal ansor, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor di Madinah. Yang ketiga, mu'aidul muslimin wal yahudi di Madinah, mengadakan perjanjian damai antara orang Yahudi dengan kaum muslimin di Madinah. Ini 3 prioritas pertama dakwah Nabi di Madinah. Begitu beratnya dakwah Nabi di Madinah ini, meski memang kita sudah mengenal dari sejarah bahwa disebutkan dalam kitab ini bahwa watak atau karakter orang-orang Madinah itu sangat terkenal dan karakter yang ramah, sopan, berbudi pekerti yang luhur, tidak berjiwa keras seperti laksana kaum Quraisy di Mekah. Tapi ada golongan manusia yang memiliki watak keras, yaitu kaum Yahudi di Madinah.
Karena itu maka Nabi mengawali dakwah perjuangan ini dengan memprioritaskan membangun Masjid Nabawi di Madinah. Rasulullah telah sabdakan dalam hadisnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man banallahu masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah, maka Allah akan siapkan baginya rumah di surga. Ini merupakan satu daya tarik untuk kaum muslimin di Madinah untuk segera membangun masjid. Karena masjid itu memiliki fungsi multi fungsi. Pertama, masjid sebagai sarana ibadah, sholat, membaca Al-Quran, i'tikaf, dan beribadah-ibadah yang mahdhah dan ghair mahdhah dilaksanakan di masjid pada masa Rasulullah. Bahkan pada masa Rasulullah, masjid memiliki satu kelebihan, juga membicarakan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Karena memang pada waktu itu Rasulullah berpusat dakwahnya di Masjid Nabawi di Madinah. Dan kenapa pula masjid sebagai prioritas pertama? Karena masjid adalah memiliki keutamaan di dalam penyampaian dakwah Rasulullah, terutama masjid yang didirikan oleh Rasulullah di masjid di Madinah. Rasulullah telah bersabda dalam satu hadisnya, untuk sebagai salah satu dasar kita mengetahui bahwa masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Aqsa di Palestina. Sahabat Nabi bersabda dalam hadisnya, man sholat sholatan fi masjidi afdalun min alfi sholatin fi masiwahu illal masjidil haram, wa sholatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfin sholatin fi masiwahu. Kata Rasulullah, satu keutamaan ibadah di Masjid Nabawi sebagai pusat pertama dari Rasulullah, siapa yang melakukan ibadah sholat di Masjid Nabi di Madinah, laksana kita menunaikan ibadah lipatannya 1000 kali lipat di tempat yang lain. Ini satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilal Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Lanjut hadis, Rasulullah bersabda, wa sholatu di Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfin sholatin fi masiwahu. Dan siapa yang tunaikan ibadah salat Masjidil Haram, dia memiliki rahmat dan lipatan pahala 1 kali berbanding 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita di tempat di mana Rasulullah Isra dan Mi'raj di Masjid Aqsa di Palestina, punya dapatan 500 kali lipat di tempat yang lain. Itu 3 masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai salah satu daya tarik kita untuk kita bisa hadir ke tempat masjid, baik ke Masjid Haram, ke Masjid Aqsa, dan juga ke Masjid Nabi di Madinah. Tapi kalau bagi jamaah, tentu jamaah haji maupun umroh, itu biasanya 2 masjid yang bisa ditunaikan. Pertama Masjid Haram ketika kita tawaf di Ka'bah, dan juga Masjid Nabawi ketika ziarah ke makam Rasulullah. Kalau ada kesempatan waktu, lanjutkan ke Masjid Aqsa di Palestina. Ini memang tempat-tempat yang amat bersejarah dan Allah Subhanahu wa taala, yang sebagai tempat pertama berdakwah di Makkah dan di Madinah. Jadi alangkah ruginya kalau kita berumroh
ke Mekah tidak sampai ke 3 masjid, kira-kira begitu ya. Ya alhamdulillah kalau bisa sampai ke 3 masjid. Itulah fungsi masjid dan juga kemuliaan masjid dari Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar tempat juga perjuangan dakwah Rasulullah ketika harus menjalankan risalah Islam di Mekah dan di Madinah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ma ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa atuz zakah ila akhir ayat. Sesungguhnya yang bisa memakmurkan masjid Allah itu adalah yaitu man amana billahi wal yawmil akhir. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah, dan orang yang juga mendirikan salat fil masjid. Wa atuz zakah, dan menunaikan zakat. Walam yahsya illallah fa'asya ulaika bil muhtadin. Jadi orang-orang yang bisa kategori bisa ya'murullah memakmurkan masjid itu adalah pertama orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua orang senantiasa menunaikan ibadah salat wa aqamas salat di masjid, di dalam masjid. Dan yang ketiga wa'atuz zakah, dan bisa tunaikan zakat di masjid. Dan dia punya karakter tidak punya rasa takut kepada siapapun kecuali takut kepada Allah Subhanahu. Ini salah ciri-ciri orang bisa memakmurkan masjid di hadapan Allah Subhanahu. Karena itu maka selama kita punya kesempatan waktu, sehat fisik jasmani, longgar, yuk kita makmurkan masjid kita ini. Mungkin juga ketika kita sedang bekerja, di mana kita berada, di pasar, di kantor, yuk kita makmurkan masjid di pasar, di kantor. Karena begitu adalah salah satu kewajiban kita untuk ya'murullahu bil masajid, memakmurkan masjid di masjid. Tentu kita sedang di rumah mungkin karena kita terdekat dengan masjid, terdekat di mana kita juga ini kewajiban kita untuk ya'murullahu bil masajid. Sebagai orang yang beriman, alhamdulillah kita termasuk orang man amana billah, yang beriman kepada Allah. Dan juga kita termasuk wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah, dan juga kita termasuk orang senantiasa menunaikan salat. Dan juga kita senantiasa pandai menunaikan zakat. Kita tidak senang masjid kita ini berfungsi untuk semuanya. Tempat ibadah, tempat i'tikaf, tempat qiraatul Quran, tempat menunaikan zakat. Di waktu Ramadan mengakhiri Idul Fitri itu kita selalu kan ibadah kita tunaikan zakat fitrah di masjid itu luar biasa nilai Allah. Karena itu fungsi masjid. Karena itu maka mari kita jaga bersama kemuliaan masjid ini, kesucian masjid ini, dan juga syiar daripada masjid. Masyaallah hadirin jamaah salat subuh. Kemudian prioritas yang kedua, Rasulullah dalam perjuangan dakwah di Madinah, setelah beliau membangun masjid, beliau adalah al-ukhwah bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar di Madinah. Ada yang bertanya, Ustaz, siapa sih kaum muhajirin itu? Kaum muhajirin adalah hajratu minal Makkah ila Madinah ma'a Rasulillah.
orang yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah. Itulah kaum muhajirin. Dan mereka termasuk bahagian daripada as-sabiquna awalun, orang-orang yang akan pertama kali menerima dakwah dan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah sahabat Rasul. Dan itulah kaum muhajirin yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan menempati sebagai generasi kedua dari sahabat Rasul. Dan juga siapa pula yang disebut kaum Ansor? Ustaz, ada yang berarti. Jadi bukan kaum Ansor adalah orang-orang yang menerima, memberikan pertolongan kepada orang-orang muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah. Al-Ansor, tadi Nasoro ya Nasur Nasron. Nah saat yang telah menolong, yang suruh sedang menolong, Nasron pertolongan. Al-Ansor orang yang menolong. Dari itu maka orang-orang Madinah, kaum muslimin Madinah yang menerima kehadiran kaum muslimin Mekah muhajirin disebut dengan golongan Ansar. Orang yang memberikan pertolongan kepada mereka yang ikut hijrah bersama ke Madinah. Di dalam kitab ini juga disebutkan ada beberapa karakter atau spesifikasi watak itu. Salah satu di antara watak karakter yang dimiliki oleh penduduk Madinah adalah sifatnya sopan santun dan ramah. Berbeda sama kaum Quraisy. Mereka punya watak keras, bahkan sulit menerima risalah Rasulullah. Tapi ketika melihat karakter sikap kaum Madinah, mereka meminta kehadiran Rasulullah ke Madinah. Maka ada disebut dengan ada perjanjian Aqabah 1, perjanjian Aqabah 2. Itulah mereka meminta kepada Rasulullah untuk bisa hadir ke Madinah menjalankan dakwah risalah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa akan ada nabi yang terakhir yang bisa memandu menyampaikan risalah tauhid yang disampaikan dalam yaitu Muhammad Rasul. Maka hadirin, bagaimana beliau bisa mempersatukan kaum muhajirin kaum muslimin melalui satu pembangunan ekonomi di sini. Ada 5 langkah Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah memberikan satu arahan dengan adanya tawajjuh bainal muhajirin wal ansar, adanya beberapa pernikahan yang dilakukan oleh kaum muhajirin dan kaum ansar. Ini sebagai asimilasi persatuan. Dan dengan adanya satu langkah itu, maka semakin mudah dakwah Rasulullah dan menyampaikan penjagaan Islam kepada kaum Ansar di Madinah. Itu pernikahan yang pertama dilakukan oleh kaum muhajirin sesuai dengan aturan Islam pada waktu itu yang diajarkan Rasulullah. Dan kaum Ansar sangat menerima dan sangat membutuhkan kehadiran kaum muhajirin. Dipersaudarakan. Kemudian juga yang kedua dalam pembangunan ekonomi juga di Madinah ini Rasulullah memberikan satu arahan dalam langkah yang kedua, yaitu mengumpulkan kaum muhajirin yang punya watak, sikap, keahlian, skill berniaga, dan juga yang tidak punya sikap, skill berniaga, maka Rasulullah tempatkan sebagai niaga, dan bagi yang tidak punya maka Rasulullah tempatkan sebagai petani. Ini langkah kedua. Jadi mengadakan kerjasama Rasulullah dengan kaum Ansar, Abu Ubaidah. Dan mereka apa? Untuk ada satu persatuan, mewujudkan ekonomi kaum muslimin di Madinah, yaitu dengan cara memberikan kesempatan kepada kaum muhajirin yang punya skill dalam perdagangan untuk berdagang di Madinah.
dan tidak punya skill dalam niaga, maka dia jadi petani. Karena memang Madinah ada merupakan lahan yang sangat subur dalam pertanian. Al-Juz adalah pertanian yang dikenal kita adalah pertanian formal. Itu menjadi satu dasar kedua ketika Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajir dan kaum. Kemudian yang ketiga, Rasulullah pada itu melaksanakan ahlus suffah, artinya orang-orang yang fakir dan miskin yang tidak punya kemampuan berdagang, tidak juga punya kemampuan ekonomi, mereka tempatkan di masjid dalam rangka talabul ilmi, mencari ilmu di masjid. Mereka itu dengan ahlus suffah, mereka tinggal juga di masjid dan juga dia belajar di masjid dan juga dia hidup dari keadaan ini dengan ahlus sebagai langkah Rasulullah dalam meningkatkan ekonomi di Madinah. Wujudnya adalah persaudaraan kaum muslimin antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Dan yang terakhir, Rasulullah juga mewujudkan perkara ini yaitu dengan cara mengefektifkan zakat di Madinah. Cara perintah zakat pada waktu itu, mana Allah firman Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakat dan khudh min amwalihim sadaqatan mutajibun biha. At-Taubah ayat 3. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan ambillah zakat sedekah min amwal, harta-harta mereka, di mana zakat itu adalah tutahhirhum, akan membersihkan diri mereka, atau zakihim dan harta mereka. Ini efektif ke Rasulullah, sehingga masyarakat pada waktu itu yang kaya agnia dia memiliki sikap untuk sebagai muzaki, dan sebagai orang yang fakir miskin ahlus suffah dia sebagai mustahyi penerima zakat. Diefektifkan zakat ini sebagai salah satu pembangunan ekonomi di Madinah dalam rangka apa? Mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum. Masyarakat hadirin yang saya berikan, persaudaraan ini Rasulullah telah tanamkan dalam hadis ini, tidak lagi persaudaraan berdasarkan suku atau sukuiyah, tidak, atau kafilah. Tapi Rasulullah tanamkan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar ini adalah berdasarkan iman, agama, bukan lagi berdasarkan nasab atau keturunan. Karena persaudaraan nasabiah bisa putus. Tapi persaudaraan berdasarkan iman akan lestari. Sampai Nabi tegaskan dalam salah satu hadisnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Shaykhan muttafaqun alaih. Tidaklah dikatakan beriman di antara kamu hatta yuhibba li akhihi, hingga ia mencintai saudaranya, Muhajirin sama Ansar. Ma yuhibbu li nafsihi, laksana ia mencintai dirinya sendiri. Ini dengan katakan bahwa persaudaraan dengan iman sungguh luar biasa. Yang itu dikatakan jika mematri dengan semen kesucian. Jadi kalau ini persaudaraan dengan iman, insya Allah kita tidak ada dendam, husuma, tidak ada gerundel, kalau bahasa kita ini itu tidak ada. Karena memang dengan dasar iman. Iman itu ya salah satu adalah kita punya sikap sayang kepada saudara. Ma yuhibbu li nafsi, cinta saudara laksana mencintai dirinya sendiri. Jadi orang punya cinta diri dan cinta saudara salah ciri orang yang beriman.
yang berarti Rasulullah tanamkan ketika belum mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Jadi kada seorang mukmin mungkin masih bahasa kita ini masih bertojaiyah, bertentangan dengan saudara atau terjadi satu permusuhan, itu termasuk kategori orang yang kurang beriman. Bukan tidak beriman, kurang beriman. Artinya apa? Enggak sempurna imannya. Karena perpecahan, permusuhan dibatasi maksimal 3 hari. Lebih dari itu sudah termasuk kafir. Dalam arti kafir tidak taat kepada aturan Allah, tapi tidak keluar daripada Islam. Karena itu maka kalau terjadi perselisihan di antara kita, kita upayakan. Kata Rasulullah, al-muslim bainal muslim ikhwah faslihu bainahum. Kita sebagai seorang muslim yang beriman, kalau terjadi ada permasalahan di antara kita, faslihu bainahum, perbaikilah di antara kamu. Dalam rangka apa? Menghindari laknatullah, menghindari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini juga ditegaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatin fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-Hujurat ayat 10. Kata Allah ditegaskan dalam rangka mempersaudarakan kita yang seiman, seagama. Innamal mu'minun ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman, yang mukmin, yang percaya kepada Rasulullah, Allah firmankan, ikhwah itu saudara. Karena itu kata Allah, faslihu bainahum, perbaikilah di antara kamu sehingga tidak terjadi pertentangan, percekcokan, permusuhan di kalangan kaum muslimin. Haram hukumnya. Ini ayat menegaskan kita supaya kita ada harmonisasi sebagai seorang muslim dan sebagai seorang mukmin dalam kategori beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tadi mengatakan wattaqullah, bagi orang yang mukmin baik muhajirin maupun ansar, wattaqul, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Taatilah perintah Allah. Jauhilah maksiat kepada Allah. Wattaqullah la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat, kasih sayang, dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penegasan bahwa persaudaraan adalah merupakan titik awal kemajuan bagi kaum muslimin dan muslimat di Madinah pada masa Rasulullah. Ini prioritas yang kedua yang disampaikan Rasulullah ketika beliau menyampaikan dakwah, perjuangannya, dakwahnya di Madinah. Kemudian prioritas yang ketiga, Rasulullah melaksanakan pada itu adalah mengadakan Mu'ayatul Yahudi wal Muslim fil Madinah, perjanjian damai antara kaum muslimin dengan Yahudi di Madinah. Yang kita dikenal pada waktu dengan istilah sekali piagam Madinah. Piagam Madinah. Di situ ada 4 isi piagam ini yang disepakati dalam kaitan dengan perjanjian damai antara kaum muslimin Madinah dengan kaum Yahudi di Madinah. Di sini tuliskan, yang pertama adalah isi daripada piagam Madinah itu, masyarakat muslim dan Yahudi akan hidup berdampingan dan bebas menjalankan agamanya masing-masing. Ini isi yang pertama. Secara kutip dari kitab Sejarah Tahrirul Islam. Jadi kaum muslimin muslimat bersama akan hidup berdampingan dan bebas menjalankan agamanya masing-masing. Ini isi salah satunya. Dengan kata lain kita ada sikap, kalau bahasa kita apa ya, toleransi, toleransi beragama. Kita dengan siapapun kita hidup, dimanapun kita berada, kita punya sikap saling menghargai, hormat menghormati, sayang menyayangi, sekalipun itu bukan sesama agama kita.
apalagi dengan sesama seiman dan seagama. Ini dalam rangka apa? Mewujudkan keharmonisan kaum muslimin Madinah dan sama kaum Yahudi di Madinah. Ya. Kondisi yang kedua, artinya apabila salah satunya diperangi musuh, yang lain wajib membantunya. Dengan kata kita ada sikap saling tolong menolong, meskipun di lain tidak seiman atau tidak seagama, kita tetap saling tolong harus ada. Hanya itu berarti saling menolong dalam kebaikan dengan yang tidak seiman atau tidak seagama, apalagi saling tolong menolong dengan yang seiman dan seagama. Kita ambil konklusi begitu. Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hendaklah kalian semuanya saling tolong menolong bil bir dalam kebaikan, wat taqwa dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dengan kata lain, bahwa kita selama saudara kita ini baik kepada kita, berbuat baiklah kita dengannya. Berbuat kebaikan. Wa taqwa dan takwa. Artinya apa? Kita sesama muslim dan mukmin tidak ada permusuhan di antara kita. Kalau tegaskan dalam Al-Quran ini kita diwajibkan untuk ada pun sikap ta'awun bainaha wa bainahum, saling teman di antaranya dan antara kita semuanya. Sampai-sampai Nabi juga tegaskan dalam piagam ini, apabila salah satu diperangi, maka yang lain ikut membantu. Ada saling tolong menolong, tidak saling mengganggu di antara kita dengan yang lain. Kemudian yang ketiga isinya, apabila terjadi perselisihan antara keduanya, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW selaku pemimpin yang tertinggi di Madinah. Ini menunjukkan bahwa mereka legitimasi pengakuan kepada Muhammad sebagai pemimpin yang pertama dan tertinggi di Madinah. Jadi itulah yang perjanjian damai itu, ada satu sebagai figur untuk menetapkan dan memutuskan satu kasus permasalahan. Jadi ketika ada satu perselisihan di antara mereka keduanya tidak bisa dipecahkan mereka, maka yang berhak menyesalkan adalah Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi di Madinah. Ini dalam rangka mewujudkan dakwah Nabi, menyampaikan syiar Nabi, syiar Islam di Madinah. Jadi mereka tetap bersaudara dalam rangka apa? Bertoleransi dengan sesama. Dan yang terakhir, merupakan isi daripada piagam ini adalah kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan yang datang musuh dari luar. Ini menunjukkan bahwa kalau ada salah satu area yang menjadi tempat berpijak bersama, maka siapa yang berada di dalamnya punya kewajiban untuk membela, mempertahankan, menjaga keutuhan kelestarian bersama. Itulah negeri Madinah pada masa Rasulullah. Inilah beberapa prioritas Rasulullah dan perjuangan dakwah Rasulullah yang pertama di Madinah. InsyaAllah pada yang akan datang kita akan lanjut pada periode berikutnya, yaitu merespon kaum muslimin Madinah, kaum musyrikin Madinah terhadap dakwah Nabi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi ini, dan kita tutup bersama-sama dan akhirat masjid. Subhanallah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.